27. Hampir benar. Waduh, berarti 25. Salah. Berapa dong? 32. 32. Lagi. 37. Tadi hampir benar sih. Tadi hampir benar. Berapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Koperasi UKM semuanya. Akhirnya setelah sekian lama konten podcast kita kembali lagi. Teman-teman boleh minta tepuk tangannya dulu. Ayo dong. Udah kangen banget ini saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Koperasi UKM kayak biasanya. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bertanya-tanya kenapa ini podcast Dinas Koperasi kok lama nggak upload. Tapi tenang, sekarang kita udah balik. Kita bakal kembali lagi buat kalian. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Gerakan Koperasi dan UKM tentunya, yang bakal seru dan bermanfaat buat kalian semua. Oke? Di sore hari ini kita tapping sekarang. Kita udah bareng sama satu pelaku UMKM. Ini saya nggak tahu, dari tadi mau nanya nggak enak sebenarnya umurnya tuh udah berapa, soalnya tema kita kali ini adalah bisnis ibu rumah tangga, tapi yang datang kok kayak gadis, kayak masih muda gitu. Mungkin langsung aja kita sapa ya teman-teman ya. Selamat sore Mbak Vera. Selamat sore Mas Gali. Iya Mbak Vera, kalau boleh tahu ini sebenarnya tadi kan saya bilang saya mau nanya nggak enak, sekarang tak enakin. Mbak Vera ini sebenarnya mungkin sekalian diceritakan aja. Mbak Vera ini mungkin nama lengkapnya siapa, bisnisnya apa, usianya sekarang berapa, dan background story-nya seperti apa. Langsung ya Mas, banyak Betul. Banget ya Mas ya. Iya, mau diberondong aja Mbak biar enak. Iya, baik Mas Gali. Nama saya Vera Wahyu Pratiwi. Usia saya kira-kira berapa Mas? Coba tebak Mas. 27. Hampir benar. Waduh, berarti 25. Salah. Berapa dong? 32. 32. Lagi. 30. Tadi hampir benar sih. Tadi hampir benar. Berapa, Mbak? 37 ditambah 1. Oh, 38 berarti. Wah, nggak kelihatan loh, benar. Apalagi kalau saya merem ya, jadi nggak. Kok bisa Mas? In modus atau apa ya? Enggak, maksudnya bener emang. Saya tuh pas kemarin di briefing sama teman-teman Riku gitu, besok bakal podcast sama pelaku UMKM, temanya bisnis ibu rumah tangga gitu. Saya pikir yang bakal datang tuh ya ibu-ibu pada umumnya gitu. Ternyata Mbak Vera, wah menyenangkan sekali gitu. Iya, kebetulan. Apakah ini ada hubungannya sama produknya nanti? Iya, nanti akan kita bahas ya. Oke, yuk lanjut Mbak Vera. Ya, jadi saya seorang ibu rumah tangga, bekerja juga Mas. Wow. Kemudian anak saya juga 3. Wow. Kemudian saya menikah tahun 2008. Oke. Jadi sudah lama juga ya Mas ya. Nah, usaha sampingan saya ini ada jamu dan jus Mas. Jadi kenapa tadi Mas Gali bilang kelihatan masih muda? Itu mungkin berkat jus juga Mas. Oh, jadi ya harus ya bridgingnya ya. Iya. Kalian semua ke produknya ya. Mantap. Oke, mungkin bisa langsung dikenalin aja Mbak. Ini produknya dari Mbak Vera ini namanya apa? Terus mungkin varian-variannya ada apa aja? Baik, yang di display ini tidak semua ya Mas ya. Jadi di sini saya untuk jamu dulu nih. Jamu dulu ini ada jamu kunyit asam variannya. Ini Mas, kunyit asam. Jadi kunyit asam ini juga berfungsi sebagai antibiotik biar gak gampang sakit ya. Oke. Kemudian ini juga bisa berfungsi untuk antioksidan juga. Kemudian untuk melancarkan buang air besar juga bisa itu iya. Mas. Penting yang itu ya. sembelit gitu kan.
Kemudian ada varian yang lainnya, jamu beras kencur. Beras kencur itu untuk badan yang pegel-pegel, minum itu langsung hilang mas. Pegelnya, iya. Kemudian tidurnya pun juga jadi pules ya mas ya. Iya. Gitu. Kemudian ada lagi temulawak. Temulawak itu bagus buat pencernaan. Jadi itu juga buat antibiotik juga, meningkatkan stamina juga bisa. Iya. Kemudian ada lagi jamu wejahan. Wah, apa tuh? Saya baru dengar malah tuh kalau wejahan. Kalau yang lain ini kan memang lumayan familiar ya. Ada kunyit asem, kunyit sirih, beras kencur, gula asem, temulawak, jahe rempah. Nah, wejahan ini kayaknya saya asing nih, apa tuh? Kalau wejahan buat cewek mas, ibu-ibu maksudnya, iya. Kalau bapak-bapak nggak tahu wajar, karena yang mengkonsumsi biasanya ibu-ibu setelah melahirkan, gitu kan mas. Jadi untuk memperlancar ASI. Jadi memang harus rutin bagi ibu yang menyusui. Biar katanya sih biar seger itu. Iya, biar merucuk gitu mbak. Oke, Mbak Vera, kita ngobrol-ngobrol soal produknya. Ini kan namanya Dapur Kalista ya. Ini berarti kalau boleh tahu dimulai dari tahun berapa nih Mbak Vera? Saya jualan jamu itu kira-kira tahun 2014 mas. 2014? Iya, 2014. Udah lumayan lama juga ya? Iya, sudah lumayan lama. Kalau boleh tahu nih, dulu waktu pertama kali memulai bisnis Dapur Kalista ini emang udah langsung spesifik, saya bakal jualan produk jamu nih, atau mungkin sebelumnya jualan apa dulu gitu, karena lumayan unik juga gitu ya, kayak minuman tapi spesifik ke minuman herbal gitu. Jadi gini mas, saya mencoba untuk usaha itu karena masih jarang yang jual dulu. Sedangkan saya sudah mencoba dan merasakan khasiatnya. Jadi saya sudahlah cobalah usaha itu kan. Kemudian teman-teman juga pada suka. Berarti emang berangkatnya dari Mbak Vera sendiri yang emang dari dulu udah rutin konsumsi jamu. Terus kenapa nggak sekalian bikin produk sendiri aja gitu? Iya, betul mas. Sekarang kan daripada obat-obatan gitu ya mas ya, kenapa nggak jamu aja? Iya, herbal gitu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul Jadi sekali. kalau minum jamunya rutin, insya Allah badan akan sehat dan awet muda ya mas ya. Amin. Nah, kalau boleh diceritain nih Mbak, untuk produksinya sendiri ini Mbak Vera yang langsung bikin atau ada timnya seperti itu? Jadi awalnya gini mas, kan ada yang jualan jamu gitu kan, naik sepeda. Kemudian saya ajak kerjasama mas. Ini langganannya Mbak Vera ceritanya berarti? Iya, dulu langganan saya ajak kerjasama. Jadi saya bekerja sama dengan ibu itu. Nah, untuk rasanya saya kan ada koreksi ke beliau ya kan, Bu ini rasanya kayaknya kurang ini, ditambahin ini. Kalau kelebihan udah dikurangin. Jadi ya sekarang sudah ini mas, sudah terkunci lah untuk rasanya satu rasa disamakan dengan yang dari saya. Berarti Mbak Vera punya kenalan yang jualan jamu, Mbak Vera kenalan ke sana. Terus akhirnya Mbak Vera dalam tanda kutip mengcustom gitu ya, custom produk ke sana untuk di branding jadi Dapur Kalista ini gitu ya. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8 varian. Ini memang dari awal udah 8 atau ini perkembangan seri berjalan? Awalnya 7. 7. Awalnya 7 aja. Tambah 1 itu sari kacang hijau. Karena saya ini mas melihat sari kacang hijau itu bagus juga. Karena fungsinya untuk melebatkan rambut. Kalau sudah berumur gitu kan biasanya pada rontok gitu kan. Nah, jadi dengan minum sari kacang hijau itu jadi bisa menumbuhkan. Jadi teman-teman yang mulai mengalami kebotakan dini boleh nih, saya juga kayaknya udah mulai rontok-rontok nih, saya harus mulai banyak minum. Harus rutin. Kacangnya coba gimana ya? Iya, jadi kan nice sekarang selain dari luar, dari dalam pun juga kita harus
rutin mengkonsumsi itu. Oke. Jadi dari luar dan dalam ya Mas ya. Oke. Tadi selain jamu juga ada jus juga kalau nggak salah ya? Iya betul, ada jus. Ini ada sampelnya. Jus avocado nut ya. Jadi ini perpaduan antara avokat dengan Nutella. Oh, dicampurin gitu? Campur. Pakai susu juga. Selain ini ada juga Mas banana Oreo. Itu juga sama, ada tambahan Oreo, kemudian ada susunya. Kalau yang nggak mau susu, ada juga yang yogurt juga, ada lagi Yakult. Oh iya. Variannya buahnya banyak juga itu Mas, ada lychee Yakult, strawberry Yakult, kemudian vegetable mix ada juga. Kalau untuk yang produk jus buah sama yogurt tadi itu berarti itu Mbak Vera sendiri yang produksi? Iya, kalau ini saya yang produksi Mas. Saya yang produksi. Jadi saya produksinya ini ketika saya sudah di rumah Mas. Jadi kan saya pulang gitu kan, pulang sore habis maghrib itu sudah mulai prepare dan habis isya sudah jalan. Padat sekali berarti ya jadwalnya Mbak ya? Iya, pagi sampai sore kerja, masih harus ngerjain. Itu tiap hari produksi atau tiap hari tertentu aja? Jadi saya open order itu kan setiap hari Jumat untuk jamunya. Kalau untuk jusnya itu setiap hari. Pemesanan untuk jusnya H-1. Oh, jualannya sistemnya berarti buka open order dulu, nanti di list yang pesan aja baru dibikin gitu ya. Enggak yang apa, tetap ada bikin ready stock juga gitu Mbak? Dilebihin buat ready stock? Kalau saya ready stock enggak Mas. Nggak seger nanti jadinya? Nggak seger, iya. Jadi ini saya buat memang fresh gitu. Jadi pelangganku juga tidak kecewa. Oke. Kalau untuk produksinya sendiri, rata-rata setiap hari itu bikin berapa botol jusnya? Kalau jus setiap hari kira-kira 30 botol Mas. Itu produksi setiap hari Mbak? Iya. Lumayan. Alhamdulillah. Oke, kalau kita bicara ini nih Mbak, kan katanya kalau kita bikin suatu produk itu kan harus punya apa ya, kayak keunikan gitu. Ya, yang jualan jus di luar sana kan banyak. Ya, jus banyak. Kalau untuk jamu mungkin masih nggak terlalu ya dibandingkan dengan jus. Betul. Cuma kan tetap kita harus memikirkan kekhasan gitu atau keunikan dari produk kita yang nantinya kita tawarkan ke pasar gitu. Apa sih yang jadi pembedanya produk kita sama produk yang lain? Nah, kalau dari produknya Mbak Vera nih dari Dapur Kalista ini, pembedanya apa kalau boleh tahu? Kalau untuk jamu dulu ini ya Mas ya. Kalau untuk jamu ini kan semua pasti tahu lah rasa jamu seperti itu kan. Ada yang kurang gimana, ada yang pahit, ada yang nggak suka gitu kan rasanya. Tapi kalau nyoba punya saya biasanya pada komentarnya kok enak gitu, kok enak. Ya saya tidak memuji sih Mas ya, cuman ini berdasarkan yang ini testimoni aja seperti itu. Gitu ya. Jadi memang pada punya ini ya Mas ya, khas masing-masing dari varian itu. Mungkin ada yang suka beras kencurnya tapi nggak suka yang temulawaknya kan. Kalau temulawak memang agak pahit gitu ya Mas. Jadi beda, tidak bisa disamakan dengan yang beras kencur. Apa nih dari 8 varian ini yang paling apa ya, best sellernya apa? Best sellernya beras kencur. Beras kencur, pas ya? Beras kencur sama kunyit asem gitu Mas. Jadi penangkal sakit sama buat capek-capek. Oke, kebetulan ini yang saya pegang beras kencur, langsung aja mungkin saya cobain ya Mbak ya? Iya boleh. Tes nih, beneran nggak nih yang kata Mbak Veranya enak nih? Boleh dibuktikan. Ini nggak ada settingan ya teman-teman, ini beneran saya baru coba sekarang. Apakah rasanya bener-bener enak? Kita akan segera tahu. Wih, Mas. Enak loh, bener loh Mbak. Aneh banget, saya biasanya nggak doyan jamu loh. Saya biasanya kalau minum jamu itu langsung pahit gitu. Sama sekali nggak pernah minum jamu. Nggak pernah Mbak, saya takut minum jamu, tapi hari ini saya nggak tahu kenapa pegang Dapur Kalista ini saya jadi berani teman-teman. Saya berani coba dan ternyata enak banget rasanya. Kalian boleh kalau mau nyoba bisa pesennya mana nih Mbak?
pesan itu di situ ada Oh, iya. WhatsApp-nya Mas. Oh Bisa ya, ada melalui nomor WhatsApp-nya. Ini Iya, pesan Mbak Vera atau adminnya? Menurut saya. Wah, langsung Iya, nomornya Mbak langsung, Vera loh langsung teman-teman. nomor saya. Boleh nih dicoba di 085 6411 1080. Betul sekali. Langsung Mas. dibilang Mbak Vera, saya mau cobain Mbak Vera, mau cobain jamunya Mbak Vera. Gitu ya Mbak? Jadi ini Mas, selain diminum dalam kondisi hangat, enak juga dalam kondisi dingin, pakai es. Oh iya. Tapi ini saya penasaran nih Mbak, di label-label produk ini kan biasanya selain nomor WhatsApp kan ada apa ya, ada channel-channel yang lain kan, kayak akun Instagram, akun Facebook gitu. Ini kok nggak ada? Apa emang belum dibikin atau gimana? Nah itu Mas, biasanya kan muncul ada Instagram juga gitu iya. kan. Nah saya bedanya nggak pakai itu Mas, belum. Saat ini hanya melalui WhatsApp saja atau dari mulut ke mulut. Oh, ini sama sekali belum pernah memanfaatkan sosial media berarti? Belum. Kok bisa, ini aneh loh Mbak. Aneh loh, di tahun 2022 masih ada UMKM Iya. yang belum memanfaatkan sosmed. Ini Coming soon Mas. oh, tapi maksudnya sejauh ini dari 2014 sampai 2022 Iya. dengan tanpa andil dari sosmed, Mbak Vera ngerasa oke-oke aja sama penjualannya Dapur Kalista ini berarti? Iya, saya merasa oke-oke aja Mas. Makanya itu nanti kalau misal saya ada IG gitu kan, saya harus siap dengan permintaan pasar. Nanti ketika permintaan banyak, saya harus siap gitu. Oh, tapi saya penasaran nih, maksudnya Iya. udah jalan berarti kan 2014 ke 2022 udah kurang lebih 8 ya, Iya. 8 tahun ya. Kok belum dibikin sosmednya tuh? Gimana gitu? Pertimbangannya apa gitu? Apa emang nggak saking sibuknya, nggak ada waktu buat ngurus atau gimana? Ya mungkin diantaranya itu juga Mas. Nah, tapi itu pasti banyak yang menanyakan kan? ya pasti mengusulkan idenya juga. apa, mau lihat kan produknya apa aja. Ya Iya. saya infokan, saya belum ada IG, saya foto satu-satu itu. Ya ampun, Mbak Vera. Oke. Tapi berarti nanti ke depan pasti bakal ada Iya, sosmednya. ada. Ditunggu aja teman-teman, sebentar lagi bakal ada ininya. Mungkin habis ini Mbak Vera pulang langsung bikin Instagramnya. Karena kan kayak zaman sekarang hampir semua orang itu, terutama anak muda kan, tinggalnya di situ gitu Mbak, mainnya kan di sosmed itu kan. Iya betul. Pulang kerja, Betul. capek, rebahan, scroll-scrollnya sosmed, Instagram, TikTok gitu. Iya. Tapi ya emang konsekuensinya kalau apa kita terutama UMKM gitu udah punya sosmed, ya emang harus aktif bikin kontennya. Tadi mungkin Mbak Vera selama ini belum ke situ karena kebayang capeknya kali Mbak ya, kayak Betul, Mas. harus keep up gitu kan, konten yang lagi rame apa nih, bikinnya gimana gitu. Sedangkan kan saya pulang kerja itu sudah pegang kerjaan ya Mas. Kerjaan ini maksudnya bikin jus, harus persiapan itu. Selain itu kan saya juga harus ngurus anak-anak juga. Jadi waktu untuk itu kayaknya ya ini butuh admin juga gitu Mas. Kayaknya emang harus itu sih Mbak. Kalau Mbak Vera posisi sekarang Dapur Kalista itu masih dihandle sendiri berarti? Sendiri. Oh, Mas sendiri. 8 tahun itu masih sendiri aja? Sendiri Belum ya. pernah coba rekrut tim? Saya ada saudara sih yang bantu. Ada saudara yang bantu. Ya satu orang aja sih. Itu di produksinya aja? Iya. Oh, nah itu ke depan mungkin kalau saya boleh usul bikin tim itunya Mbak, tim sosmednya Tim gitu, yang kerjanya nanti ngurusin sosmed termasuk bikin konten gitu. Kayak ya kita memang susah sih kalau harus, apalagi kayak Mbak Vera kan udah berkeluarga, udah punya anak juga, masih kerja formal juga. Kalau harus ngurusin sosmed juga kayaknya 24 jam kurang sih. Nah itu kenapa alasan saya belum bikin, karena saya udah kewalahan ngurus itu. Jadi emang harus memberdayakan mungkin anak-anak muda di sekitar Mbak Vera gitu, diajakin join gabung jadi tim marketingnya Dapur Kalista. Saya yakin kalau dipromoin pakai sosmed bakal lebih itu lagi, bakal lebih meledak lagi sih harusnya. Betul Mas, itu tadi yang saya belum siap. Selain waktunya saya belum ada, takutnya nanti pesanan juga banyak, saya yang kewalahan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan Mas sebelum saya bikin. Oke.
Mbak Vera, kalau kita Iya. bicara ini nih, produk itu kan pasti ketika dilebarkan ke pasar kan bakal banyak respon yang beragam gitu ya. Ada Betul. yang suka, ada yang nggak suka. Kalau perjalanan dapur Kalista selama kurang lebih 8 tahun itu, ada nggak testimoni dari customer Mbak Vera yang menurut Mbak Vera tuh kayaknya berkesan nih testimoninya, menyenangkan gitu? Mungkin apa dari minum ini jadi merasakan khasiat tertentu atau apa gitu, bisa diceritain? Iya betul Mas. Jadi ada salah satu anak magang ya di tempat saya bekerja, itu pernah nyobain jamu saya. Dia itu dari Malaysia Mas. Terus kemudian nyoba itu jamu beras kencur. Katanya setelah minum badannya tuh jadi enak. Terus tidurnya pun juga jadi pules. Biasanya kan tidurnya bentar-bentar bangun, itu bisa pules seperti itu. Nah itu juga ya luar biasa sih menurut saya. Jadi kan dia juga dari Malaysia, nanti bisa diceritakan di sana testimoninya. Iya. Saya juga tadi habis minum yang beras kencur, berarti nanti malam saya pulas nih. Saya harus siap-siap teman-teman. Nanti malam saya kayaknya besok pagi saya kesiangan deh, saking pulas. Apalagi selain yang tadi yang dari Malaysia itu ada lagi nggak yang lain gitu? Ya ada juga ini Mas. Jadi ketika haid gitu kan, biasanya cewek kalau haid kan pegel-pegel Mas tuh. Betul ya. Minum itu juga jadi enak badannya. Oh itu saya tertarik ngobrol lebih lanjut karena istri saya juga sering kayak gitu tuh. Sering ngeluh apa kalau lagi haid apa nyeri gitu badannya. Untuk nyembuhin nyeri haidnya itu diminum sebelum haidnya rutin atau pas lagi haid diminum gitu? Pas lagi haid diminum nggak apa-apa. Oh gitu? Nggak apa-apa. Jadi minum beras kencur, kunyit asam nggak apa-apa. Nanti setelah haid minumnya kunyit sirih Mas. Oh iya. Oke. Nah kalau tadi kita bicara testimoni. Nah selain testimoni kan kadang ada juga apa ya, kayak semacam bukan komplain sih ya, tapi kayak mungkin kritik atau saran dari customer yang Mbak Vera terima gitu. Ada nggak yang Mbak Vera pernah mungkin pas nyobain produknya ada masukan-masukan apa gitu dari customernya? Ada nggak yang Mbak Vera ingat? Masukan ada Mas, mungkin ini ya Mas ya, yang saya ingat itu manis gitu. Apa terlalu manis? Terlalu manis. Jamunya apa Mbak Vera-nya? Jamunya Oh, lah, jamunya, Mas. iya, Ya kan iya. ini berbicara produk ya. Oh, iya, Jadi jamunya. jamunya Oke. itu terlalu manis katanya. Ya tapi ya hanya satu orang itu aja. Oh. Tapi yang menurut yang lainnya terlalu manis gitu ya. Biasalah standar. Sekarang saya tanya Mas Gali, menurut Mas Gali gimana? Manis gak? Jamunya? Iya. Manis tapi masih wajar sih. Wajar, kan? Nggak yang terlalu kemanisan gitu. Ya, jadi waktu itu saya berpikirnya mungkin teman saya itu kurang suka yang manis gitu, Oh. atau mungkin dia nggak suka manis gitu. Oh kan. gitu. Iya. Berarti selama ini dalam tanda kutip kritik yang masuk itu cuma itu aja, dari satu orang itu aja. Iya. Oh. Ya ada juga sih yang nyobain pas kebetulan nggak ini ya Mas ya, dia kan nggak yang suka jamu, jadi nyobain temulawak, jadi nggak habis dia minumnya gitu. Ya itu mungkin karena dia nggak pernah nyoba, sekali nyoba yang temulawak, jadi ya dia nggak akan suka gitu. Oh ya ini sekalian aja deh. Iya. Mbak Vera kan berarti udah cukup berpengalaman dalam dunia perjamuan nih. Iya. Kalau dari 8 varian ini berarti menurut Mbak Vera, misalkan gini, ada orang yang belum pernah sama sekali minum jamu, terus tertarik pengen nyobain produknya Dapur Kalista, jamunya dari Dapur Kalista. Apa produk entry levelnya apa nih buat istilahnya kenalan dulu sama jamu gitu, iya. biar nggak. Kalau tadi kan orang nggak pernah minum jamu, tahu-tahu nyoba temulawak, ternyata kan kurang pas. Iya. Nah harusnya apa berarti? Kalau untuk pertama nyoba itu saya sarankan beras kencur Mas. Oh, beras kencur. Beras kencur atau gula asam. Yang paling ringan gitu ya? Iya, berarti? yang paling ringan itu. Karena kan gula asam juga asam biasa kan, sama
gula Jawa, jadi yang masih bisa diterima lah mas. Kemudian beras kencur itu kan juga ada manis-manisnya, anak kecil pun juga suka itu manis. Kalau kunyit asam kan ada kunyitnya, mungkin ada yang nggak suka gitu kan. Tapi setelah itu nanti pelan-pelan minum dikit-dikit jadi suka. Ada juga yang seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kalau yang apa ya, 8 varian ini sebenarnya udah mencakup di jamu itu sebenarnya ada apa sih, Mbak? Maksudnya kedepannya nanti bakal ada apa emang udah cukup segini aja, atau Mbak Vera udah merencanakan lagi nanti mungkin ke depan bakal ada tambahan varian apa gitu? Ya mungkin seiringnya berjalan waktu nanti ada ya mas ya. Sementara yang saya jual ini yang orang tertarik gitu, yang pada request gitu kan. Jadi saya awalnya beras kencur, kunyit asam, gula asam, kemudian jahe rempah itu kan juga tambahan juga itu mas. Jahe rempah, temulawak kan ini ya. Kalau bapak-bapak itu kan biasanya sukanya yang temulawak. Ya. Biar lucu gitu kali ya, temulawak ya. Iya, bisa. Iya, rata-rata sih itu mas. Kalau ibu-ibu kunyit sirih. Kunyit sirih. Kunyit sirih, kunyit asam. Kalau yang pengen langsing, gula asam. Gula asam nih teman, saya tahu di luar sana banyak yang kegemukan kan. Gula asam jawabannya teman-teman. Boleh langsung nanti di ordernya ke Mbak Kalista, Mbak Vera. Bilangnya Mbak Vera, saya pengen kurus Mbak Vera, tolong kirimkan gula asam gitu ya. Oke, kita tinggalin sejenak produknya nih Mbak Vera. Saya pengen ngobrol sama Mbak Vera dalam konteks yang lebih umum nih. Mbak Vera ini kan tadi cerita selain jadi seorang ibu rumah tangga, jadi seorang istri, jadi seorang ibu. Sorry tadi, anaknya berapa berarti? 3 ya, anaknya 3 lagi. Ini wah ramai banget pasti ya. Anak 3, suami 1 ya? Suami 1, kerja juga. Iya. Masih pulang masih harus mikirin dapur Kalista ini. Nah sebenarnya cara baginya gimana Mbak Vera ini? Berarti orangnya 1 tapi perannya banyak nih. Nah baginya gimana? Jadi kalau dibayangin tuh ini juga ya mas ya, pusing sendiri kalau dibayangin. Ya udah saya jalanin aja gitu. Jadi ketika saya pulang sampai rumah, saya nanyain anak-anak ada tugas apa enggak gitu. Kalau ada tugas ya udah saya ajarin mereka dulu. Kemudian setelah itu baru saya ininya ngerjain orderan itu. Gitu mas. Jadi ya memang harus ini ya. Kalau dibayangin kayaknya nggak mungkin lah gitu. Pagi saya sudah harus nyiapin mereka juga kan untuk sekolah, bekalnya dan lain-lain seperti itu. Itu pernah ada itu nggak Mbak dari mungkin anak atau suaminya Mbak Vera gitu kayak yang apa namanya, misal komplain gitu kayak mama kok sibuk sih gitu, pulang kerja langsung ke dapur bikin jamu gitu, bikin jus, kapan ngurusin kita? Iya, jadi kalau anak-anak sih sebenarnya support mas, support. Jadi ketika saya bikin itu anak-anak pada bantuin, pada bantuin. Seneng gitu ya? Iya, senang. Ikut ke dapur gitu. Betul, ya? Betul, iya. Jadi mereka kan udah bantuin nih. Sabtu minggunya gantian saya yang ngajak jalan-jalan mereka seperti itu pas hari libur. Gitu mas. Jadi ya saya juga senang sih pada mendukung. Kalau dari sorry Mbak, saya lagi agak batuk nih. Iya kayaknya harus ini mas. Nanti saya akan minum jamu semuanya kayaknya biar langsung sembuh. Siap. Kalau dari pasangannya Mbak Vera nih, ada itu nggak apa bentuk supportnya seperti apa? Kayak kan kadang ada ya kayak misal suami yang dalam tanda kutip agak terganggu kalau istrinya terlalu sibuk gitu. Kayak mungkin selain istri jadi nggak punya waktu juga kadang kan ada laki-laki yang merasa kayak kalau istri masih kerja apalagi punya bisnis sendiri kayak kesannya kayak opo aku kurang lebih gitu. Kalau dari pasangannya Mbak Vera gimana? Kalau dari suami saya sih, suami saya juga support mas, bukan yang ribet gitu ya. Jadi saya kan bikinnya pun juga malam. Kadang suami saya pun juga pulangnya ya
malam gitu lah. Jadi saya maksimal itu jam 10 itu udah selesai. Kecuali orderan banyak nih Mas ya, kadang sampai jam 1, jam 2. Jadi waktu tidur saya cuma sebentar, terus bangun lagi udah aktivitas seperti biasanya. Jadi selama ini suami ya nggak protes gitu. Karena pulangnya juga malam ya. Jadi sebenarnya Mbak Vera bisnis jam ini ya sekalian itu nunggu suami gitu ya. Sekalian. Wah, belum pulang ya tak kayak jam gue gitu. Betul. Buat kegiatan Mas buat ya. temen yang suaminya pulangnya malam, daripada nunggu cuma nonton sinetron, bikin produk aja. Belajar dari Mbak Vera ya Mbak. Iya. Dimanfaatkan waktunya. Tapi sebenarnya ternyata sebenarnya Mbak Vera tipe yang support gitu, nggak masalah ya. Nggak Mbak Vera masalah, punya iya. kesibukan di kantor, masih ngurusin jamu juga gitu, nggak masalah ya. Selama kesibukannya yang positif, suami saya dukung Mas. Betul. Tapi berarti kalau dilihat posisinya sekarang kan dapur Kalista itu sifatnya masih itu ya, kayak ya usaha sampingan aja kan. Iya. Kayak suami masih kerja, Mbak Vera juga masih kerja gitu. Kedepannya ada rencana itu nggak sih Mbak? Kayak mungkin misal ternyata ke depan dapur Kalista berkembang, setelah balik Kalista mungkin nanti kan bikin sosmed, punya tim sendiri, berkembang besar gitu, ada rencana buat dijadikan jadi apa ya, kayak bisnis utamanya keluarga gitu, atau malah mungkin kayaknya nggak sampai situ deh. Kalau Mbak Kalista menyikapinya gimana? Kalau saya sih rencana itu ada Mas, saya pengen mengembangkan juga, apalagi kalau melihat di sini kan masih sedikit ya yang usaha jamu. Iya. Masih sedikit. Saya pengennya mengembangkan nanti dengan merekrut orang, atau mungkin ketika saya udah pensiun nanti saya bisa meneruskan juga kan Mas. Jadi tetap saya memikirkan untuk kelanjutan bisnis ini. Betul. Apalagi kan kayak usia produktif kita di pekerjaan formal kan ada batasnya gitu ya. Kayak misalkan besok kita udah mau dipaksa ya, udah waktunya pensiun gitu kan, juga kalau udah punya bisnis yang udah settle kan lebih enak gitu ya. Iya. Mengisi hari-hari tua gitu udah punya bisnis, jadi nggak bingung gitu. Biar nggak kaget Mas. Betul, betul. Nanti setelah pensiun nggak ada kegiatan kan juga malah bingung. Enak ya di Betul badan ya. ya. Tengok orang mau popo gitu ya. Oke, Mbak Vera, terakhir tips menjalankan usaha sekaligus apa ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi suami, menjadi istri, punya kerjaan formal juga. Tips dari Mbak Vera, barangkali di luar sana ada teman-teman kita yang posisinya mungkin sama kayak Mbak Vera, punya anak juga, punya suami lah pasti ya. Punya anak, punya suami, punya kesibukan sendiri, tapi masih pengen apa ya, produktif di bisnis yang lain, pengen punya bisnis sendiri. Tips dari Mbak Vera seperti apa? Tips dari saya sih ini Mas, ya memang agak berat sih. Tapi kalau kita menjalani dengan ikhlas gitu, ya udah kita jadi terasa ringan. Beban-beban yang kayaknya tadinya impossible gitu kan, jadi ya udah sudah ada yang mengatur kayaknya. Jadi kita menjalani pun juga dengan senang gitu kan, tidak ada beban seperti itu. Ya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin buat ibu-ibu yang sibuk ya Bu ya, bekerja, mempunyai anak juga, mengurus rumah tangga, mungkin bisa latihan dari sekarang untuk bisnis apa gitu. Dicoba dulu Bu. Kalau tidak dicoba itu pasti nggak akan jalan-jalan gitu kan. Memang harus ditekatin gitu. Apalagi kadang kan kayak ibu rumah tangga gitu kan, problemnya biasanya ibu rumah tangga yang kerja gitu ya, biasanya problemnya mereka ngerasa waktunya di rumah khususnya buat nemenin anak gitu kan agak kurang kalau misalkan mereka masih sibuk kerja formal gitu kan. Kadang rasanya kayak pengen resign, tapi kalau tiba-tiba resign takutnya kan kaget gitu. Nah kalau misalkan kita udah punya bisnis sendiri kan, perlahan-lahan dikembangkan bisnisnya ini, nanti harapannya kan bisa mengganti apa ya, mensubstitusi pendapatan yang tadinya dari kerja formal misalnya. Jadi kayak misalkan udah dimulai ternyata berkembang,
bisa tuh pelan-pelan mulai dipikirkan buat kayaknya bisa nih tahun depan resign, mungkin nanti fokus di rumah aja sambil ngurus bisnisnya. Ngurus anak, iya. Iya betul Mas. Jadi memang harus dari sekarang sih. Merintis usaha itu kan nggak bisa langsung kita usaha langsung banyak nih yang beli gitu kan, nggak bisa. Memang harus kayak saya nih dari udah lama sekali kan sebenarnya. Jadi ya saya jalan ya udah yang pesen tuh ada aja gitu kan. Dan saya sepakat sama Mbak Vera sih, maksudnya kadang kita emang ya merencanakan boleh, mengkonsep boleh, tapi pada akhirnya apa ya, kalau ide-ide itu terlalu lama dibiarkan cuman di kepala gitu, nggak direalisasikan, emang kesannya tuh bakal susah terus gitu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh, tapi nanti ketika dijalankan gitu, kita terjun langsung, ya kita bakal menyesuaikan diri juga pada akhirnya gitu. Iya betul Mas. Ternyata bisa kok, kayak Mbak Vera yang udah lakuin gitu. Mbak Vera masih kerja, harus ngurus anak juga, suami juga, buktinya masih bisa bikin kayak gini. Belum yang ini kue juga Mas. Oh ada kuenya juga? Iya ada, belum orderan itu, jadi ya udah jalanin aja. Nah tuh buat ibu-ibu, teman-teman di luar sana, buat teman sobat UKM semuanya, bisa mungkin dilihat Mbak Vera. Kalau mungkin pengen sharing-sharing bisa Mbak ya? Bisa beli jamunya. Di sini nanti ada nomornya. Kalau misal pengen sharing-sharing soal bisnis, soal apa namanya jamu atau jus gitu, nggak apa-apa, bisa langsung dihubungi aja. Bisa, karena bisa selalu open ya. Iya. Selain order juga bisa mau ini nanya apa. Oke Mbak Vera, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya bareng kita pada sore hari ini. Sukses terus buat Dapur Kalista, mudah-mudahan tambah rame, tambah laris. Amin. Rencana ke depan buat ditambah tim marketing juga mudah-mudahan segera jalan, biar bisa semakin semakin besar gitu. Buat teman-teman, makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian seneng sama konten-kontennya Dinas Koperasi, banyak-banyakin aja komen, like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke sosmed kalian. Promoin ke channel kita biar dilihat oleh semakin banyak masyarakat di luar sana. Terima kasih. Saya Galih pamit. Mbak Vera pamit. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Dinas Koperasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.